Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget rasanya aku bisa ketemu kalian lagi di channel ini. Dan guys, kali itu aku mau bikin video tentang cuks. Ingat, cuks itu bukan kata-kata kotor, tapi singkatan dari curhatan kalian semua. Nah, sebenarnya kenapa sih aku bikin konten kayak gini, tema cuks kayak gini tuh? Aku sebenarnya pengen bikin kayak forum gitu, quorum apa ya namanya, kayak wadah buat kalian semua yang punya curhatan, tapi kalian tuh nggak ngerti gitu loh, ngelimpahinnya kemana. Terus kalau kalian cerita, kalian tuh juga malu mau cerita ke siapa. Terus kan kalian jadi minim saran dan mungkin bakal mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, maybe kan kita nggak tahu. Nah, sebenarnya tuh tujuannya itu, dan juga buat kalian semua biar nggak mengalami hal yang sama jika emang kejadian itu buruk. Jadi emang nggak baik gitu loh. Jadi buat pelajaran aja. Kalau kalian yang nonton ini, kalian punya saran lain, kalian juga bisa langsung aja tulis di komentar bawah. Jadi kita saling sharing gitu loh guys. Buat kalian semua yang baru mampir di channel YouTube aku minta tolong banget buat subscribe dan like plus share video ini ke seluruh teman kalian, biar kayak ini tuh buat pembelajaran gitu loh. Karena ini menurut aku kayak berguna banget, karena kan semakin maraknya mental illness dan sebagainya macamnya itu disebabkan dengan hal ini. Jadi kayak curhatan yang bisa kalian limpahkan gitu loh guys. So kita lanjut aja ke videonya. Jadi kemarin tuh aku sempat bikin instastory di Instagram aku tuh bikin kayak question yang temanya tuh isinya cinta, dan kalian tuh bebas mau curhat apa aja tentang percintaan kalian. Sebenarnya nggak melulu soal pasangan sih sejujurnya, tentang apapun sih. Kayaknya pertama kali aku mau ngambil tema itu aja. Langsung aja kita ke cuks yang pertama, yaitu dari bla bla bla, karena aku samarkan semua ya guys. Jadi gini, dulu waktu kuliah aku psiko banget. Jadi demi mewujudkan keinginanku tersebut, aku butuh uang yang gak sedikit. Oke, jadi kamu kan kayak pengen beli ini itu kali ya maksudnya. Alhasil waktu aku masih kerja di dunia malam, anak lading coy, aku iseng-iseng nih cari cewek di tempat kerja tersebut untuk aku porotin. Wow, kayak cowok zaman sekarang tuh kayak gitu loh guys. Jadi kalian tuh hati-hati, jangan mau dimanfaatin sama cowok. Tapi nggak semua sih, cewek pun juga ada kok yang kayak gitu. Kalau dulu tuh lebih kayak cewek yang suka morotin, tapi zaman sekarang menurut aku banyak banget cowok yang morotin. Bener apa enggak? Kalian setuju apa enggak? Lanjut ya. Nemunya malah wanita yang berumur MILF. Oke. Kalau kalian belum ngerti MILF itu adalah singkatan dari Mom I Like to Fuck kalau nggak salah. Ntar aku taruh di googling sini pokoknya. Itu istilah buat wanita-wanita yang masih memikat, dalam tanda kutip ya guys. Lanjut, oke kita lanjut aja. Dan posisinya aku sudah punya pacar. Gila lo berarti ngebayarin pacar lo sama duit si MILF itu tadi kan? Nggak baik, jangan ditiru guys. Terus lanjut, dan wanita tersebut sudah bersuami. Oke, berarti ini bukan segitiga lagi cuy, segi 4. Sudah bersuami seorang pimpinan bank di Surabaya. Gila sih, secakep apa lo ya? Nggak sih, nggak mulu kayak gitu sih sebenarnya, sorry. Tetapi suaminya di rumah hanya seminggu sekali. Oke, kesepian. Dari situ kita berhubungan selayaknya orang pacaran. Gak ngerti juga lo berhubungan kayak gimana, urusan lo. Pokoknya gue taunya begitu ya nggak. Lanjut. Dari situ aku merasa terayomi dan kebutuhanku terpenuhi sampai aku punya tabungan juga. Give applause guys. Lama-lama wanita tersebut semakin mengekang dan gak tahu gimana ceritanya hubungan kita sampai ketahuan suaminya. Anjir, gimana rasanya? Lo masih kuliah, lo masih kerja. Kuliah gak sih tadi dia? Enggak deng, dia gak kuliah dong. Oh iya benar, dulu dia kuliah. Gila sih, lo kuliah dilabrak sama pimpinan bank. Gimana rasanya? Takut banget gak sih? Masih kayak anak piyi. Kalau aku sih kayak anak piyi, apa ya sebutannya, masih anak remaja lah hitungannya ya, belum mateng gitu kan. Terus dan gak tahu gimana ceritanya hubungannya ke temannya. Aku takut dong, jelas lah, gue juga takut kalau kayak gitu mah. Makanya jangan macam-macam. Sampai aku 1 semester nggak pernah masuk sama sekali, dan IPK aku 0,75. Nggak, kasihan sama orang tua lo yang ngebayarin kayak banding tulang. Kalian tuh nggak ngerti nggak guys, orang tua itu kayak berkorban seperti apa hingga mereka tuh bisa memenuhi kebutuhan kita. Kadang-kadang itu mereka tuh mengadakan gitu meskipun nggak ada. Kalian pernah berpikir nggak sampai di situ? Lanjut. Dan akhirnya aku mulai menjauh dan syukurlah bisa lepas. Wow, selamat. Ini bisa diambil kayak kesimpulan, sebenarnya kita itu jangan mengikuti kemauan kita untuk hidup hedon guys. Kalau di sini dia bilangnya psycho ya. Kayak kalian ingin apa, belum tentu yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Tapi Tuhan tuh selalu memberikan yang kita butuhkan coy. Nih cuks yang kedua, iseng mau cerita kisah cintaku sebelum nikah. Dulu aku pernah punya pacar waktu SMA kelas 2. Pacarku umurnya selisih 5 tahun. Oke, berarti pacarnya anak kuliahan ya coy. Terus habis itu entah kuliahan atau dia atau kerja, kita nggak ngerti ya, pokoknya kayak gitu. Kami layaknya pacaran normal sampai suatu ketika waktu aku tahu kalau aku pacaran sama dia dan dilarang keras, bahkan dia menemuinya dengan alasan karena dia bawa pengaruh buruk nantinya. Percaya nggak percaya coy, orang tua tuh punya insting yang
kayak gimana ya jelasinnya, kayak dewa banget gitu loh. Dia tuh ngerti mana yang baik mana yang buruk buat kita, karena kadang tuh ada benernya gitu loh. Kalian harus mendengarkan, jangan terlalu cengkel kayak aku dulu. Segala cara aku lakuin untuk ketemu sama dia, sering bolos sekolah, dan pernah juga aku minta ke ortu didaftarin bimbel demi punya banyak waktu di luar rumah. Gila sih, lu bohongin orang tua banget sih. Terus abis gitu, jangan sakit hati ya aku ngomong kayak gini, ini tuh cuman kayak curhatan aja gitu loh. Jadi jangan pernah sakit hati sama kata-kata aku, oke? Dibuat pikiran aja gitu, lagi pula ini udah berlalu ya nggak sih? Entahlah, aku dulu nggak pernah ngerasa kasihan sama ortuku yang cariin aku uang hingga aku sering bohong. Bagiku dulu ortu adalah orang yang paling jahat. Bagiku mereka musuhku karena mereka jahat ngelarang aku dengan alasan yang dia tidak bekerja. Nih bener nih, kadang-kadang tuh bener guys. Jadi kalau kita udah dibutain sama yang namanya cinta, atau kita tuh percaya sama orang yang gila aja nih ya, kamu tuh dibesarin sama orang tuamu tuh dari kecil, sementara kamu baru ketemu orang itu tuh barusan. Kenapa kamu lebih percaya sama orang yang baru kamu kenal? Ya nggak sih? Nggak mungkin orang tuamu tuh mau kayak bikin kamu jatuh gitu. Ambil poinnya itu, oke? Lanjut ya guys, sekarang masih panjang. Pernah juga dibeliin ortuku motor baru waktu itu, harapannya biar permudah aku ke sekolah. Tapi tengahnya sering motorku dibawa dia, sampai aku belain pulang sekolah nebeng temen yang searah ke rumahnya untuk ambil motorku. Gak cuma itu, dia sering minta setengah uang jajan aku, pinjem uang tabunganku untuk beliin itu. What the hell? Pikiran lo di mana sih sebagai cewek? Enggak sih, enggak mungkin, karena aku dulu juga pernah sebodoh itu. Cuman makin kesini aku makin mikir nih, bodoh banget aku dulu. Lihat ya guys, kalau ada orang manfaatin gitu, kita tuh nggak sadar, kita tuh ngerasa masih kayak di mabok asmara gitu loh bahasanya. Ini nih, buat kalian yang baru nonton, kalau kalian pernah ngalamin kayak gini, mending kalian tuh pikir 2 kali 1000 kali deh sebelum kalian belain tuh pasangan kalian. Lanjut, bodohnya aku, iya emang bodoh lu, kayak aku dulu sih. Hingga pernah ayahku aku bawa polisi intel ke rumahnya buat kasih peringatan ke doi dan nulis surat pernyataan di atas materai. Kayaknya aku pernah deh nulis sesuatu di atas materai, tapi kayak gak berguna banget gitu loh guys. Ya gak sih? Yang penting tuh dari diri lo sendiri, diri lo nyadar, lo jauhin, udah beres. Lanjut aja ya, langsung entahlah setan apa yang merasuki. Setan apa yang merasukimu? Setan. Singkat cerita, ada mungkin 1 tahun dari kejadian itu dia agak berubah, suka susah dihubungi, kadang 2 hari nggak aktif HP-nya. Hingga akhirnya suatu hari dia nyamperin aku dan ngajak jalan dan belanja dong. Sama sekali nggak ada curiga sampai besoknya aku ada SMS teror dari nomor nggak dikenal ngasih tahu kalau dia nikah. Kamu cuma buat selingan, oke? Tapi di undangan nama calon istrinya bukan nama aku. Nggak percayalah aku, tapi anehnya dia aku hubungin saudara, bahkan ortunya nggak bisa dihubungin, teman-temannya juga unrespon. Terus aku hubungin ortunya, sempet diangkat, katanya doi lagi repot ada pengajian di rumahnya. Tapi SMS tersebut makin menjadi nerornya sampai ada salah satu saudaranya yang bilang kalau berita dia menikah itu benar. Bayangin Kak Novi gimana rasanya nggak kayak kena petir nih siang hari. Iya, lu cuma buat selingan. Aku pernah nih guys, aku pernah dapet cowok yang kayak gini. Reality ini beneran aku alamin. Aku bisa pergi dari dia gara-gara satu kata-katanya dia cuma ngomong, aku nggak bisa cuma punya satu. Aku nggak bisa cuma punya satu. Kayak langsung aku sadar, berarti selamanya aku bakal duain. Anjir, rasanya bukan kena petir sih, rasanya aku lebih menyalahkan diriku sendiri betapa bodohnya aku gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya perjalanan hidup, kita nggak ngerti kayak gimana. Tapi saran aku beneran, kalian tuh wajib banget dengerin perkataan orang tua kalian. Ada lanjutannya guys, bentar. Terus setelah aku tahu kebenarannya, dia ternyata ninggalin aku nikah. Jujur, aku sempet down dan stres. 3 hari aku nggak makan, ngurung diri di kamar, keluar kamar cuman ke kamar mandi doang. Gila, nggak mati lu ya, hebat lo, nggak makan 3 hari. Kecewanya kenapa ortunya dia yang aku percaya itu sempat bohong. Nggak ngerti lagi sih sama ortunya dia apa maksudnya. Kalau nggak gitu mungkin si cowokmu itu, si doi itu ngarang cerita, entah kamu nggak bisa ditinggalkan lah, entah kamu yang depresi gimana kalau ditinggalkan. Jadi ortunya tuh kayak menutupi gitu loh, ngerti nggak maksud aku? Jadi kan emang dia tuh ngarang cerita, jangan sampai ya ini kamu ngerti, karena kalau dia ngerti dia nanti bisa bunuh diri apalah gitu loh. Mungkin kayak gitu sih menurut aku. Soalnya nggak mungkin lah ortunya dia tuh sejahat itu tanpa alasan. Terus banyak support dari teman terdekat, akhirnya aku bisa bangkit. Alhamdulillah, meskipun bangkit pun dulu aku ke arah yang negatif, dalam arti aku suka ngebaperin terus, ngematrain cowok. Kamu nggak bisa dong balas dendam dengan kayak gitu, karena nggak semua cowok itu kayak gitu, menurut aku kayak gitu sih.
Tapi ya udahlah ya, namanya itu pilihanmu. Tapi menurut aku nggak bisa kamu kayak gitu. Aku tahu hal negatif, tapi jujur, apa sih ini ada SMS dari siapa lagi? Aku tahu hal itu negatif, tapi jujur dengan itu aku bisa lupa masa lalu aku. Beberapa bulan setelah itu Doi ngobrolin aku dan aku sudah muak. Aku ngehindar sampai pernah aku ditungguin di depan kos. Gila sih, si cowok itu kayak nggak punya malu sih, ya nggak sih? Gendeng. Akhirnya aku berani nemuin dia, gobloknya dia dengan rasa nggak bersalah ngajak aku hubungan gelap. Gila sih, kalau kamu sampai mau kamu diajak hubungan gelap, kamu yang bodohnya, kebangetan, ketolongnya, kenemenen. Ya nggak sih, kayak nggak ada cowok lagi aja. Lanjut ke cuks ketiga nih. Kak, kapan hari aku pernah cerita sama kakak soal mantan. Oke, aku lupa sih, tapi oke lah, aku coba ingat-ingat ya. Aku sebegitu cintanya sama dia. Oh, ini nggak bisa lupa. Oke. Sampai sekarang udah mau 2 bulan putus pun aku masih belum bisa move on. Aku berpikir aku ingin banget bunuh diri. Jangan bunuh diri cuma karena putus cinta, guys. Goblok banget, sumpah. Kak, karena aku stres. Yang ada di pikiranku cuma dia aja. Banyak teman yang bilang aku harus move on. Iya, kamu harus move on. Aku sudah berusaha dan untuk menghapus semuanya, tapi nggak bisa. Aku tetap stalking IG dia. Nih guys, caranya melupakan mantan itu hapus semua kontaknya, udah sama Instagram, WA, apapun yang kayak kalian tuh bisa akses gitu. Jadi kalian tuh nggak ngerti soal dia dan lama-kelamaan kalian bakal bisa move on. Sebenarnya tuh nggak untuk dilupakan, tapi untuk diikhlaskan. Catat guys, tunggu, dia itu stalking IG-nya nggak cuma IG dia doang, juga teman-temannya. Bahkan aku juga punya teman sekantor sama dia. Tiap hari aku tanyain dia lagi apa, pakai baju apa, fotoin dong. Aku mau stop itu semua, nggak bisa. Gila sih, ini bucin tingkat maksimal. Tapi aku nggak ngerti sih sebenarnya apa yang bikin kamu sampai kayak gitu. Itu tadi loh guys, nggak untuk dilupakan, tapi untuk diikhlasin. Dari sebulan lalu aku dideketin sama anak baru yang ada di kantor, dan pada akhirnya 2 minggu lalu dia pun nembak aku. Tapi sebelum nembak, dia jujur sama aku bahwa dia punya pacar sesama jenis gay. Aku kaget serta aku nolak dia, bukan karena dia gay, tapi karena emang aku belum bisa lupa sama mantanku dan aku masih berharap balik dengan mantanku. Jangan kamu berharap sama mantan, kamu tuh udah dibuang, ya Allah. Nah, waktu dia nembak, kebetulan pas mantanku habis ikut audisi JFW di GM. Pas aku dikirim foto sama temenku, satunya foto mantanku. Oke. Si cowok yang habis nembak aku ini nanya, kayak gimana sih mantanmu? Wajar sih ya, wajar, masih wajar. Kok kamu udah disakitin tapi masih aja ndak bisa lupa? Aku kasih tau lah fotonya, baru dikirim sama temen aku. Oke, berarti ceritanya dia tuh habis dikirimin foto nih sama temennya yang ikut audisi bareng si mantannya. Posisinya dia tuh habis ditembak sama si cowok gay tadi. Oke, cowok baru yang gay. Dan seketika kaget dengar pengakuan cowok yang habis nembak aku. Dia bilang, ini Tommy kan? Jadi mantanmu itu Freddy ini. Kamu yakin? Oh, nama mantannya Freddy guys. Oke. Dia ini juga homo sama kayak aku. What the hell? Sama-sama homo guys. Berarti si cewek ini tipe-tipenya itu cowok-cowok yang kayak klimis, ganteng, kayak gay gitu. Kalian ngerti kan kayak gimana maksud aku? Sebenarnya cowok yang deket sama kamu ini baik sih, tapi aku nggak ngerti, berarti dia tuh semacam LGBT gitu kali ya. Apa ya namanya? Kalau misal bisex kali ya. Jadi kayak bisa cewek, bisa cowok. Cuman gak ngerti kenapa kok bisa gitu mantanmu sama orang yang deketin kamu itu adalah sesama homo, sesama gay. Mungkin tipe-tipemu aja kali ya. Kalau saran aku sih, kamu ikhlasin aja mantanmu. Gak usah pedulin backgroundnya dia apa, entah dia gay, entah dia apa. Terus kamu hargain nih cowok yang sekarang deketin kamu, sekalipun dia gay, tapi dia tuh kayak nunjukin kalau dia tuh serius sama kamu. Menurut aku sih kayak gitu. Sumpah ya, lebih baik kamu tuh dicintai daripada kamu mencintai. Kalau kalian punya saran beda, kalian bisa langsung guys tulis di komentar bawah. Siapa tahu ntar yang cerita sama aku ini bakalan baca dan dia tuh bakal bisa mikir gitu guys. Di cukus ketiga ini yang cerita itu nitip salam dan aku udah izin ke dia untuk ucapin siapa aja nama yang boleh disebutin. Oke, kalian jangan hujat aku. Oke, ini seizin dia. Aku pengen banget titip salam di sini. Mungkin ada temen dia yang tahu kakak, and dia bakal disampaikan sama dia. Buat Freddy Haryanto, anak analis BCA KCU Galaxy, please banget izinin aku buat bertemu kamu sebentar aja. From EV, menurut aku sih izinin aja Fred. Karena kayak kita tuh kenal baik-baik, kita putus juga harus baik-baik. Jadi kasih kesempatan aja untuk minta maaf, bukan untuk kembali. Atau untuk saling ngobrol aja, saling silaturahmi dijaga gitu. Lanjut ke cuks keempat. Kak, aku kenal mental abuse. Pacar aku pernah gebukin aku, maki aku sampai aku hamil. Mau gak mau aku harus nurut dia. Aku diancam-ancam, sekarang dia pergi. Aku gak tahu harus gimana. Gila, tega banget sih ini laki-laki yang ngelakuin.
Lo ngerti gak sih, lo tuh lahir dari rahim cewek, kenapa lo sejahat itu gitu gak? Kalian kalau belum ngerti mental abuse tuh kayak kalian tuh disakiti secara mental, baik verbal, kata-kata yang kasar, dan perbuatan guys. Itu makanya dia kenapa ngomong, dia tuh digebukin dan dimaki-maki. Gila sih. Aku gak kenal kamu secara personal, cuman aku ngerasain sedihmu kayak gimana. Kamu harus kuat, kayak kamu harus terus bangkit jalanin hidup ini gitu loh. Aku nggak nyangka bakal ada yang komen sampai kayak gini. Ini tuh benar ngena gitu loh guys, ngerti gak? Gila ya guys, kalau aku nggak ngerti. Sejujurnya aku juga bingung. Kalau aku ada di posisimu, aku nggak ngerti aku bakal kuat atau enggak. Cuman saran yang bisa aku kasih sekarang, kamu tuh lebih baik terbuka sama lingkungan kamu, terbuka sama keluarga kamu, keluarga terdekat kamu, biar kamu tuh ada support. Nih buat kalian yang punya teman yang cerita kayak gini, kalian tuh harus malah support dia, bukan malah mengucilkan dia, karena dia sendiri pun nggak pingin guys kayak gitu, ngerti nggak? Kalau kalian ada di posisi dia, kita tuh nggak ngerti kita bisa apa gitu loh. Jadi kalian tuh sebisa mungkin kalian support. Buat kalian yang punya saran, kalian bisa langsung tulis di komentar bawah, mungkin bisa sedikit membantu dan meringankan pikiran dia. Kali ini aku yakin dia pasti bingung dia harus ngapain. Lanjut ke jokes kelima. Bagi gue emang sebelum nikah tuh wajar. Awalnya aku happy-happy aja sampai suatu ketika aku hamil. What? Dan saat itu aku yakin betul hamil dengan si A. Tapi pas aku ngomong jujur, si A malah mendudukku dan gak mengakui anaknya. Alhasil pulanglah aku dari kota rantauku. Untungnya ortuku sangat welcome, dan aku memutuskan membesarkan anakku sendirian. Dari situ aku jujur sedikit trauma dengan namanya lawan jenis. Nah guys, kalau jokes kelima ini menurut aku sebenarnya sih itu pilihan kalian. Kalian mau kayak gimana? Karena itu sebenarnya urusan kalian sama yang di atas, urusan kalian sama lingkungan kalian, dan urusan kalian sama diri dan pasang kalian sendiri gitu loh. Bebas, karena di luar negeri pun itu nggak diatur. Cuman di Indonesia itu mengenal agama muslim yang nggak dibolehkan seperti itu gitu. Jadi tergantung kepercayaan kalian. Kalau aku mah terserah kalian. Cuman itu, kalau kalian berani ngelakuin, kalian harus berani bertanggung jawab. Saranku sih jangan dulu kalau kalian masih pacaran ya, karena kalian ngerti kan yang rugi itu cewek sendiri guys. Lanjut ke jokes ke-6. Aku pernah punya mantan. Dulu aku sayang banget sampai diduain, tetap aja aku bertahan. Gila, goblok banget lu. Bahkan semua lingkunganku berusaha menyadarkanku doi nggak baik. Nih, dengerin dong lingkunganmu, jangan pekok, ngerti gak sih? Jangan pekok, ngerti gak bahasa pekok guys? Aku aja baru tahu kok. Tapi kayak bener-bener masa bodoh, serasa dunia milik berdua. Emang sih, tak akuin. Aku juga pernah kok, tenang. Kamu ada temennya. Sampai suatu ketika aku sadar pas aku nanya kenapa doi suka selingkuh. Doi ngomong, dia nggak bisa punya satu. Sumpah kok ini sama banget kayak aku ya. Seketika detik itu aku sadar dong, dan syukur sekarang aku udah menikah dan menemukan pasangan yang sama-sama setia. Alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa dengerin omongan orang di luar, padahal itu bener gitu loh. Kita tuh kayak ketutup, dan itu mungkin di sini ada yang ngalamin kayak gitu. Kalian harus sadar, karena terkadang omongan teman-teman kita, omongan keluarga kita tuh ada benernya. Jadi mending kalau emang kamu nggak mau langsung telan mentah-mentah nih, kamu pikir, kamu selidikin gimana. Menurut kalian kayak gitu nggak? Kalau aku sih kayak gitu guys. Lanjut ke jokes terakhir. Aku nggak bacain semua, aku hanya bacain beberapa ya guys. Oke. Jadi dulu aku pernah mau kabur dari rumah dan bunuh diri karena berantem sama orang tua. Kamu kabur nggak apa-apa kali, tapi jangan sampai, ya nggak boleh juga sih, tapi jangan sampai bunuh diri gitu loh maksudku, ngerti nggak? Itu tuh kayak dosa besar, bukan cuma sama orang tuamu, tapi sama yang di atas dan sama dirimu, ngerti nggak? Bunuh diri tuh haram gitu loh hukumnya. Berantem karena aku nggak mau dijodohin sama tetangga deket rumah. For your information, ini cowok dari keluarga tajir dan terpandang. Aku nggak mau karena keluarga cowok ini mulai bikin gosip-gosip nggak jelas tentang aku dan keluargaku. Keluarga mereka bilang aku minta cepat-cepat dilamar. Terus mereka juga bilang udah beliin aku mobil, rumah, bangunin kos-kosan dan toko biaya nikah. Mungkin si calon yang dijodohin sama kamu tuh punya penyakit halu kali. Kenapa dia sampai keluarga yang ngomong kayak gitu? Mungkin satu keluarga nih dia punya penyakit halu, atau dia ini berusaha kayak gitu biar dia tuh nggak malu lamarannya ditolak. Aku merasa harga diriku dibeli sama harta yang mereka punya. Ortuku minta agar aku mau menerima cowok itu agar keluargaku nggak malu. Terkadang nih emang orang tua itu ada sisi yang mereka tuh memikirkan kita secara finansial, karena mereka tuh takut kita ntar di masa depan tanpa mereka gitu tuh nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa dan kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Padahal guys, kalau menurut aku pribadi ya, emang materi itu perlu, tapi bukan segalanya. Ingat, kalau menurut aku ya, terserah menurut kalian gimana. Tapi di sini aku tegas nggak mau.
Itu yang buat aku berantem habis-habisan sama ortuku dan keluarga besar. Hampir 1 tahun kita ngobrol. Padahal kita di satu rumah. Aku ngerasa rumahku dan lingkungan seperti neraka bagiku. Aku mulai depresi dan tertekan sampai pengen banget bunuh diri. Jangan ya, jangan bunuh diri. Tinggal kamu clearin aja sama orang tuamu. Gak perlu deh kamu sampai bunuh diri. Tapi banyak banget yang semangatin aku, kuatin agar aku gak berbuat aneh-aneh. Ini pasti salah tulis. Berantem sama ortu itu gak enak, jadi jangan. Yes, bener, emang gak enak. Kalau ditanya kenapa kok nolak, kan itu laki-laki kaya, hidup udah ditanggung semua sama dia. Kita hidup nggak melulu soal harta dan tahta nih, bener nih. Lu bijak juga ternyata cuy, sama pemikiran kita berarti. Ya nggak? Kalau kalian pikirannya kayak gimana? Nggak guys, kalau menurut aku nggak semua itu tentang harta. Kenyamanan tuh perlu guys, nggak cuma materi gitu. Kalau kamu nikah sama orang yang nggak kamu sayang, atau kamu hidup dengan orang yang nggak kamu sayang, kamu bakal tersiksa selamanya meskipun kamu dibeliin ini itu, ngerti gak? Jadi aku masih belum punya kepikiran kenapa orang tuh mau jadi simpanan. Tapi dia tuh nggak pernah ditemenin, tapi dia tuh nggak ada kasih sayang, cuma sekedar materi. Tapi yes, itu semua pilihan pribadi sih. Tiap orang pasti punya jalan pikirnya beda-beda, dan itu mulai kayak notabene kayak gimana orang itu berpikir, pola pikirnya kayak gimana, itu semua mempengaruhi banget. Lanjut ya. Kita belum lamaran aja, keluarga dia bisa nyebar-nyebarin gosip nggak bener soal aku dan keluarga aku. Gimana kalau udah nikah? Bener, aku setuju sama kamu. Kenapa aku ikut emosi ya? Rumah tanggaku pasti akan jadi konsumsi publik. Harta yang dia punya dan diberikan ke keluarga aku pasti akan diungkit oleh keluarga dia sampai kapanpun itu. Aku ngerasa mereka membeli harga diriku dengan harta mereka. Bener, aku setuju sih. Jangan mau ya, jangan sampai kamu mau diinjek-injek kayak gitu, karena harga diri kita jauh daripada harta, ngerti gak sih? Gak bisa dibeli. Bahagia tidak melulu soal harta. Yes, benar guys. Kalau kalian gimana? Kalau menurut aku sih, aku setuju banget sama orang ini, karena menurut aku bahagia itu, harta itu emang perlu gitu loh, cuman gak keseluruhan soal harta, nggak semata-mata semua itu karena harta. Mungkin kalau nggak ada harta kita juga bisa memicu pertengkaran di pernikahan, mungkin iya. Tapi penting tuh yang mau berusaha gitu loh, sama-sama mau berusaha, sama-sama mau susah dari nol, dan sama-sama mau sukses bersama. Sekian video dari aku. Buat kalian yang pengen kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis aja di komentar bawah. Atau nih kalian pengen request aku bikin video apa lagi, atau video kayak gini tapi kayak temanya berbeda, kalian tulis aja langsung di bawah. Dan jangan lupa kalian kasih saran-saran ke teman-teman kalian ini, dan juga buat pelajaran ini semua. So, sekian, bye.